Halo penonton, kita bertemu lagi di Tadarus Ramadan. Kali ini kita akan mengundang kembali seorang intelektual dari NU yang menjabat juga di sana sebagai Khatib Syuriah NU PWNU DKI. PWNU DKI, ya. Wakil Khatib Syuriah. Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI. Beliau juga adalah seorang deklarator dari Pergerakan Indonesia. Nah, kita akan bicara, Mas Taufik, kita akan bicara kembali tentang kali ini ada kaitannya dengan yang di Ramadan nih. Ya. Yang untung alhamdulillah sekarang katanya sih tidak terlalu terjadi, yaitu sweeping, penutupan, penyerangan terhadap warung-warung. Ya. Tapi bukan itunya yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Iya, iya. Tapi ada dalam sebuah acara di mana kita juga bersama hadir, ada pihak-pihak yang mengatakan, loh nutup warung itu kewajiban bagi umat Islam. Karena bukankah memang ada ajaran bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pandangan Anda? Baik. Taufik. Gini, kalau di dalam Islam itu orang ada berangkat dari sebuah hadis Nabi, man ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi, ala wa huwa adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus mencegah dengan tangannya. Tangan di sini bisa diartikan kekuasaan. Kalau dia tidak punya kekuasaan, ya dengan lisannya dia harus cegah. Kalau tidak, ya dia mengingkari dengan hatinya, melawan dengan hatinya, dan itulah iman yang paling lemah. Dengan hati. Iya, ini benar sekali. Cuman yang kemudian harus dipahami dengan baik. Definisi mungkar itu apa? Gitu. Definisi mungkar adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, merugikan orang lain. Makanya lawan mungkar adalah ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan. Kebaikan adalah perbuatan yang bermanfaat buat orang lain. Oke. Maka di dalam Al-Quran itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan kejahatan. Makanya penting sekali kalau baca ayat itu, teks nas Al-Quran itu diksinya kita harus lihat ke kamus, ke tafsir supaya paham setiap diksi itu. Karena banyak kalimat di dalam bahasa Arab kemudian diadopsi, diserap oleh bahasa Indonesia. Kalimat mungkar diterjemahkan ya mungkar gitu aja, terlalu sederhana. Ya. Padahal mungkar itu artinya perbuatan yang merugikan orang lain. Dan perbuatan yang merugikan orang lain secara menggunakan akal sehat pasti harus dicegah gitu. Nggak perlu menggunakan motivasi hadis. Kita kalau melihat ada orang nodong, orang di jalanan dan lain sebagainya, ya kalau kita memiliki kekuasaan, keberanian, ya kita harus lawan. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, orang yang berkewajiban melakukan pencegahan dia aparat, karena itu kan urusannya dengan hukum, ya, bukan masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipil levelnya di mana? Memberikan nasihat. Tokoh-tokoh agama itu menasehati orang untuk mencegah perbuatan yang keji, yang mungkar itu, yang merugikan orang lain, dan memerintahkan orang untuk selalu menyebar kebaikan, berbuat hal-hal yang bermanfaat. Tapi gini, kalau gitu bisa nggak dibenarkan kalimat merusak atau menyita atau menutup warung dengan tangan sendiri itu? Oh, nggak boleh, itu tidak dibenarkan. Nggak. Apakah berbuka warung pada saat siang hari di bulan Ramadan itu bisa nggak masuk dalam kategori mungkar? Nggak bisa. Itu kan kegiatan orang mencari rezeki yang memang biasa dia lakukan. Nggak ada. Yang maksiat itu orang yang tidak puasa. Nah, itu maksiat. Nah, tapi orang tidak puasa itu kan namanya maksiat. Maksiat itu beda dengan mungkar. Kalau maksiat itu lawannya taat. Maksiat itu artinya orang itu tidak menjalankan ajaran agama. Nah, maksiat ini urusannya dengan Allah, bukan dengan kita. Ada orang tidak sholat, tidak puasa, itu urusan dia sama Allah, bukan dengan kita. Jadi kita harus bisa membedakan antara maksiat dengan mungkar. Maksiat itu dosa orang secara pribadi yang tidak merugikan orang lain. Contohnya apa? Orang tidak puasa, orang tidak sholat, itu dosa dia secara pribadi. Dan dia akan mempertanggungjawabkan pada Tuhan, pada Allah. Tapi kalau perbuatan katakanlah begal, mencuri, atau nongkrong kemudian bikin resah tengah masyarakat, nah itu mungkar. Nah itu yang harus dicegah. Nah kita kan sudah punya mekanisme lah kalau di Indonesia atau di Jakarta lah. Mekanismenya ya mekanisme hukum. Lapor ke polisi, nanti polisi turun tangan. Ya kan, RT RW melihat ada anak-anak muda nongkrong kemudian ya kelihatan bikin keresahan, orang lewat di senggol, ditodok, ya lapor polisi datang.
Udah ada mekanismenya. Itu bagian dari apa yang dikatakan man ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadi wa illam yastati fabilisani dan seterusnya. Oke. Sudah Jadi- berjalan. Jadi gini, saya kembali nih buat agar clear nih. Jadi kalau nggak puasa itu maksiat, Maksiat, tapi bukan mungkar. bukan mungkar. Kalau maksiat itu adalah tanggung jawab orang itu sendiri. Betul. Kalau kita mau memperbaikinya mungkin memberi nasihat Dengan pendidikan. dengan pendidikan, Iya, pencerahan. pencerahan. Itu saya cuma berusaha pikirkan beberapa contoh yang biasa terjadi. Misalnya saja taruhlah penggerbekan terhadap apa sih hotel penginapan yang diduga atau karaoke yang diduga di dalamnya ada mungkin hubungan di luar suami istri. Itu maksiat atau mungkar? Itu maksiat dan sebetulnya Itu penggerbekan itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Menurut dalam konsep keagamaan itu tidak dibenarkan. Tapi kan kadang-kadang ada hal lain di luar itu. Ya kan, kerja-kerja politik yang mungkin membuat orang terkesan lebih religius dan lain sebagainya harus melakukan itu. Karena di dalam agama sesuatu yang sudah ditutup-tutupi itu tidak boleh dikorek loh. Gimana? Sesuatu yang dosa yang ditutupi itu tidak boleh dikorek-korek gitu. Oke. Nah kalau Anda dengan sengaja mencari orang dalam hal ini pelaku perzinaan di hotel-hotel itu namanya sudah mengkorek-korek, padahal nggak boleh itu yang begitu. Jadi penggerbekan itu sebetulnya di luar pemikiran keagamaan. Karena sebetulnya pencegahan dalam hal dosa maksiat itu melalui pendidikan. Oke. Pendidikan dan itu kewajiban kita bersama. Bukan melalui pendekatan hukum, bukan. Nah, ini yang harus dipahami dengan baik dan benar. Jadi lebih tepat barangkali kalau kita bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang tadi saya sebut di awal, itu mungkar tuh levelnya kali memerangi korupsi gitu. Nah itu jelas itu. Jelas ya? Jelas, karena korupsi kan dampaknya merugikan banyak orang. Bukan cuma ribuan, bahkan jutaan. Iya. Betul. Iya. Karena itu jelas merugikan orang lain. Betul. Jadi definisinya selalu kita kembalikan kepada apakah tindakan tersebut itu merugikan atau tidak merugikan. Betul. Misalnya begini, saya tidak mau bayar pajak. Itu masuk mungkar atau maksiat? Masuk. Makanya negara boleh mencari siapa yang tidak bayar pajak, siapa taat pajak, kemudian ada konsekuensi hukum. Itu diizinkan. Diizinkan karena bayar pajak itu kan hak masyarakat, ya kan? Nah kalau ada orang tidak bayar pajak berarti dia mengambil hak masyarakat, hak publik gitu. Nah itu negara boleh. Saya tanya begini karena beberapa waktu yang lalu ada Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan bahwa nggak ada kewajiban itu pajak. Itu harus dengan sukarela diberikan. Jadi negara nggak boleh maksa-maksa. Itu nggak logis lah ya. Nggak logis, itu cara berpikir yang beda. Dia tidak memahami kehidupan yang kekinian. Iya. Bahwa kita hidup udah di negara bangsa. Karena dia bilang pajak itu nggak ada dalam Quran. Adanya zakat. Zakat. Kalau zakat boleh negara juga memaksa? Enggak ya? Ya kalau zakat itu bukan memaksa tapi ditegur tokoh agama. Kita punya teman umpamanya. Kita tahu dia kaya dan dia harus bayar pajak. Ya kita boleh tegur. Lu udah bayar pajak belum? Gitu. Oke. Karena Tapi itu ada hak zakat orang lain. jadi pajak. Bayar zakat maksudnya. Oke. Itu boleh kita tegur. Karena di dalam zakat itu ada hak orang lain. Gitu. Tapi kembali ke pertanyaan awal, ini bertahun-tahun loh, Mas Taufik. Terjadi sweeping, dan selalu argumen yang digunakan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya itu karena pembiaran dan kurang mendapatkan pencerahan dan pendidikan tentang apa sih sebetulnya mungkar, apa sih sebetulnya ma'ruf, apa sih sebetulnya maksiat dan taat dan konsekuensi sosialnya apa sih semua. Itu kan sebetulnya bisa dijelaskan melalui pendidikan. Makanya saya sering mengingatkan lebih baik dengan cara tausiah. Kayak puasa umpamanya. Nabi itu memberikan arahan asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Jadi orang yang puasa itu punya perisai. Maka kata Nabi fala yafsuk fala yarfus wala yajhal. Jangan berkata kotor, jangan berbuat keji dan jangan bertindak bodoh. Gitu loh. Ini orang yang puasa. Fa ini mraun qatalahu au syatamahu falyakul ini shaim. Bahkan kalau ditantang orang atau dia dicela orang, maka dia harus sadar bahwa dirinya sedang berpuasa, tidak perlu merespon. Nah yang aneh tidak ditantang, tidak dicela, dia marah-marah sendiri, tantrum sendiri gitu loh. Ini kan aneh gitu loh. Ya enggak, betul enggak? Iya. Oke. Terima kasih sekali Mas Taufik Damas. Ini penonton mudah-mudahan tercerahkan nih ya.
Dan buat mereka yang masih percaya bahwa tadi yang nggak bisa membedakan mana maksiat, mana mungkar, mudah-mudahan sekarang kita mulai hidup dengan cara yang lebih tercerahkan seperti ini. Terima kasih Mas Taufik Damas. Siap Bang Ade. Sampai ketemu lagi, nonton semua di Tadarus Ramadan.